Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Romadona dengan NIM 2205520034. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dengan tema pendidikan dan pembelajaran dan subtema digital literasi di era 4.0, kesiapan generasi muda menghadapi teknologi dengan judul Generasi Muda dan Literasi Digital, siapkah kita hadapi era teknologi? Di era digital sekarang, teknologi berkembang dengan sangat pesat, teman-teman. Bahkan bisa mengubah cara kita berpikir, belajar, bekerja, dan juga berinteraksi. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi muda melek digital dan siap untuk menghadapi era teknologi ini? Nah, pertama-tama, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang jauh lebih dalam, kita harus tahu kan, apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan informasi teknologi digital secara bijak, aman, dan juga bertanggung jawab. Ada juga menurut UNESCO, di mana literasi digital ini mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi menggunakan teknologi digital dengan cara yang etis dan juga kritis. Kemudian, literasi digital itu tidak hanya berhubungan soal gadget aja, teman-teman, tapi juga ada 5 komponen utama yang sangat penting. Yang pertama adalah akses, menggunakan perangkat digital dan mengakses internet dengan benar. Kemudian yang kedua adalah analisis, yaitu mengetahui apakah informasi yang kita dapat itu hoax atau enggak, bisa diterima atau enggak. Terus yang ketiga yaitu kreasi, membuat konten digital yang positif dan juga kreatif. Terus yang keempat adalah komunikasi, berinteraksi dengan sopan dan efektif di dunia maya. Kemudian yang kelima yaitu keamanan, menjaga data pribadi, memahami privasi digital, dan juga mencegah kejahatan cyber. Selanjutnya adalah membahas alasan mengapa penting literasi digital bagi generasi muda. Nah, kita sebagai generasi muda adalah penggerak perubahan digital. Kalau nggak ada literasi digital yang baik, kita akan sangat mudah menerima informasi yang palsu atau hoax, teman-teman. Penipuan online juga, bahkan penyalahgunaan teknologi. Nah, ada beberapa alasan mengapa literasi digital itu penting sekali. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kritis kita. Setiap detik kita menerima informasi yang beredar di internet. Literasi digital ini membantu untuk kita memilah apakah informasi yang kita terima itu baik, layak untuk kita terima atau tidak. Kemudian yang kedua adalah menunjang proses pendidikan. Kalau dulu pembelajaran hanya berpatok pada ruang kelas dengan literasi digital, sekarang siswa dapat mencari sumber dari Google Scholar, kemudian YouTube Edu, atau bahkan AI dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun karakter dan etika di dunia maya. Contohnya tidak menyebar kebencian dan juga hoax, kemudian menghindari cyberbullying dan menghormati privasi orang lain. Terus yang keempat adalah menjadi kreator dan inovator. Generasi muda yang melek digital itu tidak hanya mengonsumsi konten saja, tapi mereka juga menciptakan. Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan karir masa depan. Literasi digital ini membantu generasi muda beradaptasi dengan dunia kerja berbasis teknologi. Akses internet di Indonesia itu memang semakin luas, teman-teman, tapi penting juga untuk meningkatkan literasi digital kita. Nah, apa aja sih tantangan literasi digital di kalangan anak muda atau di kalangan generasi muda? Yang pertama adalah kecanduan media sosial. Nah, kecanduan media sosial ini dapat membuat produktivitas kita turun, bahkan memicu stres digital. Yang kedua adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Kita mudah percaya hoax, kemudian kita menyebarkan berita tersebut tanpa verifikasi yang jelas dikarenakan kemampuan berpikir kritis kita yang rendah, teman-teman. Terus yang ketiga adalah kurangnya kesadaran keamanan digital. Kita masih belum aware atau bahkan kita belum memahami seberapa pentingnya untuk melindungi data pribadi kita. Contohnya seperti alamat, kemudian nomor rekening, dan juga password. Terus yang keempat adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah di Indonesia mempunyai akses internet yang cepat dan juga perangkat yang memadai, yang menyebabkan adanya ketimpangan kemampuan digital antara perkotaan dan juga perdesaan. Kemudian yang kelima adalah minimnya pendidikan literasi digital di sekolah. Banyak sekali sekolah yang belum memasukkan di dalam kurikulum mereka. Jadi siswa itu hanya belajar teknologi cuma sebagai pengguna, bukan sebagai pemikir yang kritis. Walaupun banyak sekali tanda yang sudah kita bahas tadi, teman-teman, tapi kita juga menerima banyak manfaat, seperti di mana era teknologi ini juga banyak memberikan kita peluang baru, teman-teman. Yang pertama, peluang karir baru. Contohnya itu seperti digital market, kemudian programming, kemudian content creator, influencer, hingga game developer, yang dimana dulu
jarang sekali atau bahkan hampir belum ada karir tersebut. Kemudian yang kedua adalah peluang belajar global, akses kursus daring internasional seperti Ruang Guru. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha digital, contohnya membangun bisnis online, daring dan startup berbasis aplikasi. Kemudian yang keempat adalah aktivisme sosial digital, menggunakan media sosial untuk kampanye positif mengenai lingkungan, pendidikan, kemanusiaan maupun mengenai budaya. Nah, dalam meningkatkan literasi digital itu juga ada strateginya teman-teman. Yang pertama, edukasi sejak dini. Itu sangat penting dimulai dari kita SD, perlu untuk diajarkan mengenai tentang literasi digital. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan juga workshop digital, yaitu melatih keterampilan teknologi yang relevan dengan dunia kerja. Sehingga pada saat kita masuk ke dunia kerja, kita tidak ngangong, kita tidak bingung, karena kita sudah melatih keterampilan teknologi kita yang relevan dengan dunia kerja kita. Kemudian yang keempat adalah peran keluarga dan juga guru. Mereka punya peran penting untuk membimbing anak muda atau kita dalam menggunakan internet secara sehat. Kemudian yang terakhir adalah kampanye literasi digital, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan juga kritis dalam bermedia sosial. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Kita sebagai generasi muda adalah penggerak utama masa depan bangsa di era digital ini. Namun, teknologi yang maju ini tidak akan berarti tanpa kemampuan literasi digital kita yang kuat. Nah, dengan literasi digital yang baik, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan era teknologi tadi, kemudian kita bisa menciptakan inovasi baru dan membawa Indonesia maju menuju masyarakat digital yang cerdas dan juga beretika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan berkata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.